Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa Mutiasari dari Akuntansi 2B. Di sini saya akan menjelaskan sistem perhitungan biaya berdasarkan proses. Perhitungan biaya berdasarkan proses digunakan ketika produk dihasilkan dalam kondisi proses yang kontinu atau proses produksi massal, di mana produk-produk yang dihasilkan dalam suatu departemen atau pusat biaya lainnya bersifat homogen. Contohnya adalah perusahaan plastik, pipa, kertas, tepung, atau semen. Selanjutnya adalah karakteristik. Proses produksi bersifat kontinu dan massal, sehingga produk yang dihasilkan perusahaan sifatnya homogen dan standar. Yang kedua adalah perhitungan total biaya maupun biaya per unit dilakukan di setiap akhir periode. Yang ketiga, biaya diakumulasikan per departemen dan biaya per unit untuk setiap departemen diperoleh dengan membagi antara total biaya setiap departemen dengan jumlah unit produk yang dihasilkan di departemen tersebut. Yang keempat adalah laporan biaya pokok produksi di setiap departemen merupakan laporan yang digunakan untuk mengumpulkan, mengintisarkan, dan menghitung total biaya maupun biaya per unit untuk setiap departemen di periode akhir. Selanjutnya adalah manfaat informasi harga pokok produksi. Dalam perusahaan dengan produksi massal, informasi harga pokok produksi yang dihitung untuk jangka waktu tertentu bermanfaat bagi manajemen untuk menentukan harga jual produk, memantau realisasi biaya produksi, menghitung laba dan rugi periodik, dan terakhir adalah menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Selanjutnya adalah aliran proses produksi. Yang pertama adalah aliran proses produksi berurutan, di mana artinya semua produk yang diproduksi melalui proses yang sama dalam urutan yang sama. Jadi bahan yang diproses mulai dari departemen pertama, kemudian dilanjut ke departemen selanjutnya, dan dilanjut ke departemen selanjutnya sampai masuk ke departemen produk jadi. Selanjutnya adalah aliran proses produksi paralel. Artinya ada beberapa departemen yang bisa bekerja secara bersamaan di waktu yang sama, kemudian akan ditransfer ke departemen lain dan akan masuk ke departemen yang sama untuk proses sebelum proses atau produk jadi. Selanjutnya adalah aliran proses produksi selektif, di mana produk itu berpindah antar departemen bagian yang berbeda dalam satu departemen produksi tergantung pada produk akhir apa yang akan dihasilkan, karena setiap proses itu akan menghasilkan produk akhir atau produk jadi yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam proses costing. Yang pertama adalah menghitung unit ekuivalen. Yang kedua adalah menghitung biaya produksi persatuan, menghitung harga pokok produksi persatuan. Yang ketiga adalah menghitung harga pokok barang jadi dan persediaan barang dalam proses. Yang keempat adalah membuat laporan biaya produksi. Selanjutnya adalah laporan biaya produksi. Yang pertama itu adalah skedul kuantitas atau skedul produksi. Yang kedua adalah pembebanan biaya. Yang ketiga adalah pertanggungjawaban biaya. Selanjutnya adalah contoh soal. Dalam pengerjaan contoh soal ini, yang pertama kita harus membuat laporan biaya pokok produksi untuk departemen pencampuran. Dalam laporan biaya pokok produksi, yang pertama adalah skedul produksi. Seperti dilihat dalam soal, dimasukkan dalam proses produksi departemen pencampuran yaitu 50.000 unit. Maka ditulis produk masuk proses 50.000. Kemudian produk selesai yang ditransfer ke departemen percetakan adalah 47.000 unit. Maka ditulis produk yang ditransfer ke departemen pencetakan adalah 47.000 unit. Lalu produk selesai yang transfer ke gudang produk jadi itu tidak ada, jadi tidak perlu ditulis. Selanjutnya adalah produk dalam proses akhir yaitu 3.000 dengan catatan biaya bahan 100% dan biaya konversi 75%. Lalu ditambahkan 3.000 di sini.
lalu dijumlah, maka hasilnya adalah 50.000 sesuai dengan produk masuk proses di atas. Yang kedua adalah pembebanan biaya. Elemen biaya yaitu ada 3, biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Lalu untuk total biayanya kita akan mengambil dari soal ini, lalu kita masukkan, kemudian dijumlahkan, yaitu 89.959.350 rupiah. Nah, untuk unitnya yaitu 47.000 kita ambil dari produk selesai yang ditransfer ke departemen percetakan, 47.000 semuanya. Kemudian 3.000 ini diambil dari produk dalam proses akhir, yaitu 3.000 untuk biaya bahan, dan untuk biaya tenaga kerja yaitu 3.000 dikali konversi 75%, kemudian hasilnya adalah 2.250. Begitu juga dengan biaya overhead pabrik. Kemudian antara 47.000 ini ditambah dengan 3.000, begitu juga ke bawahnya, maka akan dihasilkan unit ekuivalen. Lalu untuk mendapatkan biaya per unit yaitu dengan membagi total biaya masing-masing elemen biaya kepada unit ekuivalen, kemudian akan ditemukan biaya unit per elemen biaya. Lalu ditambahkan semua biaya unit per elemen, maka akan ditemukan biaya unit yang sebenarnya. Selanjutnya adalah pertanggungjawaban biaya. Yang pertama adalah menghitung produk yang ditransfer ke departemen pencetakan, di mana produk yang ditransfer ke departemen pencetakan adalah 47.000 unit, lalu dikali dengan harga per unitnya, yaitu yang di sini 1.824, kemudian akan menghasilkan 85.717.556 rupiah. Maka inilah biaya atau unit yang ditransfer ke departemen pencetakan. Kemudian adalah produk dalam proses akhir, sama seperti tadi, yaitu biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik, di mana biaya dalam proses akhir ini adalah 3.000 unit, maka ditulis 3.000 di sini. Tetapi dalam biaya bahannya itu tidak semuanya 100%. Di sini ada 100, 75 dan 75. Maka dikalikan, lalu akan menghasilkan biaya per elemen ini. Maka ditambahkan dan menjadi 4.241.794 rupiah. Kemudian yang 85.717 ini dikurangi yang 4 juta, maka akan menghasilkan 89.959.350, yang dimana hasil ini balance dengan pembebanan biaya. Selanjutnya adalah laporan biaya pokok produksi Departemen Pencetakan. Pengerjaannya masih sama seperti yang tadi, tetapi di sini yang berbeda yaitu produk masuk proses, karena di sini tidak dicantumkan, tapi kita mengambil dari produk yang ditransfer dari Departemen Pencampuran ke pencetakan, yaitu 47.000. Kemudian adalah jurnal umum. Bisa dilihat di soal, yaitu di data tambahan nomor 1 selama bulan Januari 2011 pemakaian bahan di Departemen Pencampuran sebesar 9.219.600 rupiah. Lalu bisa ditulis di sini produk dalam proses biaya bahan baku Departemen Pencampuran, atau bisa disingkat dengan PDBBBB, 9.219.600, berarti persediaan bahan
yang berkurang yaitu di kredit. Dengan total yang sama. Nomor 2 adalah pembebanan biaya tenaga kerja ke Departemen Pencampuran sebesar 49.958.000 dan di Departemen Pencetakan sebesar 32.930.000. Bisa ditulis di sini PDP, tapi di sini BTK yaitu biaya tenaga kerja, departemennya ditulis di sini. Lalu ditutup oleh biaya gaji dan upah. Dan bila dilakukan pembayaran biaya gaji dan upah, berarti di jurnalnya ditulis biaya gaji dan upah di debit dan kemudian kas di kredit. Bisa dilihat nomor 3 yaitu kebijakan perusahaan terkait tarif BOP di Departemen Pencampuran sebesar 62,5% dari biaya bahan langsung dan di Departemen Pencetakan sebesar 20% dari biaya tenaga kerja langsung. Maka ditulis di sini PDB BOP yaitu biaya overhead pabrik Departemen Pencampuran dibebankan kepada BOP dibebankan Departemen Pencampuran. Lalu besarnya nilai di sini yaitu dari 62,5% seperti yang di soal tadi dikalikan kepada biaya bahan yaitu 9.219.600 yang akan menghasilkan 5.762.250. Begitu juga dengan PDB BOP Departemen Pencetakan yaitu dihasilkan dari 20% dikali 32.930.000 yaitu dari biaya tenaga kerja langsung. Kemudian nomor 4 yaitu biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi atau BOP aktual pada bulan Januari 2011 di Departemen Pencampuran sebesar 5.660.000 dan di Departemen Pencetakan sebesar 6.520.000 dengan rincian A. Pemakaian bahan habis pakai tunai sebesar 4.100.000 kemudian secara kredit 1.200.000. Kemudian B. Pemakaian perlengkapan pabrik yaitu 125.000. C. Asuransi pabrik telah jatuh tempo yaitu 580.000 dan D. Penyusutan aset tetap pabrik yaitu 6.175.000. Maka di sini ditulis BOP aktual Departemen Pencampuran dan Pencetakan ditulis yaitu seperti di soalnya yang 5 juta dan 6 juta. Kemudian ini rinciannya ditulis yaitu pemakaian bahan habis pakai tunai, maka ditulis kas. Lalu bagian secara kredit ditulis utang usaha. Kemudian yang B pemakaian perlengkapan pabrik yaitu berarti persediaan perlengkapan. Asuransi pabrik telah jatuh tempo yaitu asuransi dibayar di muka. Kemudian penyusutan aset tetap pabrik yaitu akumulasi penyusutan aset tetap pabrik. Lalu dituliskan maka hasilnya akan balance dengan ini. Lalu dijumlahkan semua maka hasilnya segini yaitu 249.523.850 rupiah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.